Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang finansial atau keuangan lagi. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi financial freedom ya sebelum usia 30 tahun atau di usia muda. Oke, slide 1 ini. Guys, jadi hari ini tema kita hari ini sangat menarik sekali karena saya sudah pernah bikin video sebelumnya juga tentang bagaimana seorang yang memiliki financial freedom. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya gitu, ada langkah-langkahnya. Ada 10 langkah kita bisa mencapai financial freedom di usia muda. Oke, banyak yang berkata bahwa Pak, financial freedom itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang di usia 40 tahun ke atas, ya kan? Kalau di usia 30 tahun ke bawah itu kan kata-kata motivator doang gitu ya, kata-kata cuman membuat kita semangat aja gitu. Padahal sebetulnya kenyataannya sangat jarang sekali, sangat sulit sekali. Tapi ternyata teman-teman, setelah ditelaah banyak sekali anak muda yang di bawah usia 30 tahun mereka tuh memiliki financial freedom. Ya, hari ini saya menegaskan bahwa financial freedom bukan berarti freedom sebebas-bebasnya, ya kan? Karena menurut saya seorang manusia harusnya berkarya. Ya kan, karena kita secara naluri ya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu untuk bisa menolong sesama, bisa untuk berkarya untuk di sekitarnya. Nah, banyak orang menyalahartikan financial freedom ya udah pokoknya jadi nganggur nggak ngapa-ngapain. Nah, itu jadi satu konsep yang menurut saya nggak tepat. Tapi financial freedom itu tepat ketika orang bisa melakukan hal yang lain, ya kan, mereka bisa berkarya dengan cara yang lain tanpa memikirkan keuangan mereka gitu ya. Jadi mereka sudah nggak mikir nanti uangannya gimana, ya kan, dapat uang dari mana, ya kan. Kalau saya mau mengerjakan ini, saya mau berkarya untuk hal ini, tapi mereka nggak memikirkan secara keuangannya seperti apa karena sudah financial freedom. Nah, itu baru tepat. Oke, jadi kalau menurut teman-teman dulu, kira-kira kalau financial freedom itu kira-kira teman-teman dibayangkan teman-teman artinya apa? Tulis di kolom komentar, ya. Ini kalau menurut saya pribadi. Teman-teman boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Financial freedom menurut saya yaitu ketika passive income ya, bukan active income teman-teman. Passive income kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita bahkan 4 kali lipat dari kebutuhan kita. Contoh nih teman-teman. Kebutuhan kita sehari-hari, semisal kita masih single misalnya gitu ya. Kebutuhan sehari-hari cuma 3 juta rupiah. Oke. Bermakna kalau Anda punya penghasilan passive income 12 juta. Oke, berarti 3 juta kali 4 kan 12 juta aja itu Anda sudah financial freedom. Kenapa kalau saya ngomong kali 4-nya? Kenapa Pak Vino kok harus dikali 4 Pak? Karena mungkin ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang mungkin mendadak, kebutuhan yang sifatnya itu urgent, ya kan? Kita nggak tahu tiba-tiba ada kebutuhan mungkin harus biaya di rumah sakit contohnya atau apapun. Jadi kita harus kalikan 4 itu supaya menjaga. Kalau kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi, nah mungkin ada keinginan-keinginan lain kita bisa penuhi juga, ya kan, makanya dikalikan 4 tadi. Oke, jadi kalau kita pasifkan kita 4 kali lipat dari kebutuhan kita teman-teman, Anda dinyatakan atau dinamakan financial freedom. Oke, dan bagaimana caranya Pak Vino? Karena kebanyakan orang yang financial freedom itu usianya 40 tahun ke atas, ya kan, mereka sudah nggak mikirin nanti gimana, nggak mikirin secara nggak terlalu pusing tentang kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Karena sudah kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi oleh passive income di luar active income teman-teman ya. Jadi kalau ketika Anda punya passive income ditambah active income lagi, itu kan jauh lebih luar biasa lagi. Oke, jadi ada 10 cara. Ini cuma sederhana aja. Jadi saya akan ngobrol atau sharing di sini secara mungkin sekitar 5-7 menit tentang 10 cara ini teman-teman. Tapi teman-teman nangkep konsepnya dulu. Ketika konsepnya dapat tadi, ketika saya sampaikan 4 kali lipat dan lain-lain, berarti Anda harus tahu punya bisnis yang bisa menghasilkan passive income pastinya, ya kan. Passive income banyak sekali. Mungkin Anda punya investasi, mungkin Anda punya bisnis yang menghasilkan tiap bulannya, ya kan, yang tiap tahunnya ada omset yang bagus. Ya, itu kan semua kan bisa menjadikan passive income kita, ya. Jadi 10 cara supaya teman-teman bisa mencapai financial freedom di usia 30 tahun. Ya, ini saya merenungkan ketika bagaimana ya ada anak muda yang mereka ini di usia yang masih relatif muda, mereka bisa cara pikirnya, mereka cara mengelola keuangannya itu sangat dewasa sekali. Nah, ini 10 caranya teman-teman. Kalau Anda ikuti ini, saya yakin
kita semua sama-sama bisa menjadi financial freedom ya, menjadi pribadi yang sudah nggak mikirin secara keuangan lagi, secara tanda kutip, secara kebutuhan sehari-hari, tapi kita bisa mikir yang lebih besar lagi ya, bisa think big, lebih besar lagi. Oke. Ada 10 cara. Yang pertama itu pendidikan keuangan. Nah ini jelas ya, sobat dari konsep keuangan, dasar-dasar keuangan, cara ngelola anggaran ya kan, investasi, manajemen risiko, Anda harus belajar dulu ya kan, bagaimana memahami tentang diversifikasi ya kan, pecah-pecah kemana kita bisa investasikan ya kan, inflasi dan lain-lain. Jadi supaya kita bisa membuat keputusan lebih bijak ketika Anda dapat uang. Nah ini uang ini bisa Anda gunakan untuk apa saja. Nah kalau keuangan kita beres, kita bisa belajar tentang keuangan dengan baik, kita bisa punya pendidikan yang baik, maka kita bisa membaginya dengan sangat baik ya kan. Yang kedua itu menetapkan tujuan keuangan, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Anda mau nabung untuk dana darurat misalnya, investasi untuk pensiun mungkin nanti, atau mungkin membeli properti dan lain-lain. Nah ini harus menetapkan tujuannya dulu, jangka pendeknya apa, jangka tengahnya apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya seperti apa. Oke, karena kalau sudah punya tujuannya dengan jelas, maka panduannya atau ibaratnya kita punya petanya teman-teman. Uang kita mau taruh mana aja gitu, ada petanya. Lalu yang ketiga itu membuat dan mengikuti anggaran. Ya tadi sudah membuat anggaran, lalu kita harus bisa mengikuti buat anggaran yang realistis gitu teman-teman, dan disiplin untuk mengikutinya. Jadi ketika anggaran misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, dasar kebutuhan makan sehari-hari apa, nah harus disiplin. Oke, saya sebulan cuman anggaran saya cuma sekian, disiplin dengan apa yang sudah Anda komitmenkan di situ. Ketika sudah komitmen, maka kita bisa berinvestasi nanti secara konsisten, kita bisa menabung secara konsisten karena keuangannya jelas ya. Lalu yang keempat itu menabung secara konsisten. Nah ini jelas ya, jadi kalau Anda mungkin punya pendapatan berapa, kalau saya pribadi minimal Anda bisa sisihkan 20% dari pendapatan Anda untuk ditabung ya. Ini untuk mungkin bisa dana darurat, nanti kebutuhan mendesak dan lain-lain ya. Lalu 5, investasi awal teman-teman ya, investasi sedini mungkin ya, pilih instrumen investasi yang cocok atau sesuai dengan profil resiko Anda ya kan. Kalau misalnya wah saya sukanya nggak terlalu beresiko Pak ya kan, saya suka mungkin di saham reksadana atau apapun ya, properti dan lain-lain ya kan, saya suka yang lebih menantang Pak ya, itu kan pilihan Anda masing-masing ya. Kalau mungkin secara keuangan uang dingin Anda lebih banyak, it's okay ya kan. Kalau mau yang resikonya lebih besar contohnya gitu kan, kalau Anda bisa memanajemen dengan baik, bisa mengatur resikonya dengan baik ya it's okay, itu pilihan masing-masing. Tapi harus sesuaikan dengan profil resiko yang Anda pingin seperti apa. Nomor 6 itu diversifikasi penghasilan. Maksudnya jangan mengandalkan cuma satu penghasilan, tapi bisa dari penghasilan tambahan yang lain, penghasilan sampingan, bisnis apa, bisnis kecil atau investasi yang lain yang bisa menghasilkan passive income ya. Lalu nomor 7 itu mengurangi hutang. Yang disebut di sini adalah hutang konsumtif. Ya kalau hutangnya hutang yang produktif, hutang yang bisa positif ya kan, contohnya kalau kita investasi properti, kita untuk pendidikan, untuk mengembangkan diri, it's okay ya. Tapi kalau hutangnya konsumtif untuk kebutuhan hidup yang nggak perlu, contohnya misalnya kita beli baju yang mungkin lebih mahal daripada harus sewajarnya gitu ya, nah itu kita harus kurangi seperti itu ya. Lalu setelah mengurangi hutang, kita harus gaya hidup hemat. Nomor 8 teman-teman, gaya hidup hemat ya. Yang suka ngopi-ngopi, yang suka ngafe-ngafe dikurangi, supaya apa, supaya bisa uangnya ditabung, uangnya bisa diinvestasikan, uangnya bisa didiversifikasikan ya. Lalu yang 9 yaitu networking dan pengembangan diri ya. Jalin hubungan dengan orang-orang yang sukses secara finansial, belajar sama mereka tuh yang pakar finansial, belajar sama mereka yang bisa mengajarkan kita atau mungkin memberikan inspirasi untuk kita untuk mengatur finansial keuangan seperti apa. Lalu nomor 10, nomor terakhir yaitu review dan penyesuaian ya. Secara berkala coba tinjau dulu kondisi keuangan kita tiap bulannya seperti apa, terus strateginya harus kayak gimana, terus dievaluasi teman-teman ya. Ketika Anda sudah evaluasi, kira-kira ini bisa nggak menuju jalan ke financial freedom tadi. Nah ketika 10 hal tadi teman-teman ikuti ya kan, Anda kan pasti lama-lama, walaupun Pak saya belum bisa jadi Pak saya belum bisa jadi financial freedom Pak, atau saya pinginnya seperti itu tapi kok belum terjadi ya Pak ya, sudah lakukan ini dan itu. Nah coba teman-teman dievaluasi lagi ya. Mungkin ada salah satu dari yang tadi saya sampaikan itu, mungkin kita belum disiplin di situ, atau mungkin belum komitmen di situ ya kan. Ini bisa jadi referensi untuk kita, untuk mulai dari saat ini ketika Anda nonton video ini, Anda bisa punya goals gitu ya, punya impian, Pak saya ingin time freedom dan financial freedom di usia 30 tahun misalnya gitu. Saya bisa mengerjakan hal lain yang mungkin saya lebih besar
impian saya lebih besar Pak, karena saya nggak mau terikat sama mungkin pekerjaan saya sehari-hari yang memakan waktu yang banyak misalnya gitu. Nah itu tetapkan dari sekarang teman-teman. Nah kalau hari ini teman-teman bisa mempunyai semangat seperti ini, maka Anda bisa sukses di usia muda yang mungkin lebih cepat daripada teman-teman yang seusia kalian, ya kan? Di usia rata-rata teman-teman kalian seperti itu. Oke? Thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa. Saya doakan Anda semuanya bisa financial freedom di usia muda. Salam hebat luar biasa.